إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahumma rahamna bil Quran. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum ini sudah saya sampaikan berkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan istri. Tiap kita memiliki kewajiban masing-masing dan kita pun juga layak untuk mendapatkan hak kita masing-masing. Marilah dengan ini, dengan hal-hal tersebut kita jalankan dengan semampu kita. Kita berusaha menjalankan kewajiban, adapun hak itu bila mana tidak kita dapatkan dari pasangan kita, hendaknya kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau, addu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum. Tunaikanlah kepada mereka itu hak-hak mereka dan kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan hak kalian. Kalau setiap orang memperhatikan hadis ini, menjalankan hadis ini dengan baik, insyaallah hidup ini akan indah. Semua manusia cuman mikir bagaimana kewajiban dia bisa dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Adapun hak itu nanti ya tanggungan, hak yang harus kita dapatkan dari pasangan kita itu adalah tanggungan mereka. Nanti yang nanggung adalah mereka. Dia mau berikan di dunia ini maka alhamdulillah, tidak diberikan di dunia pun juga pasti akan datang kepada kita. Jadi seperti itu berkaitan dengan dunia ini, kalau memang itu menjadi hak kita, itu pasti akan sampai kepada kita. Sampainya bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Itu berkaitan dengan suami istri atau berkaitan dengan hal yang lain, sama saja. Sampai misalnya terutama berkaitan dengan yang lain, bisa jadi kita dengan tetangga kita mengambil tanah kita 1 jengkal. Ya udah, kita sebagai seorang beriman karena udah diambil, kita mungkin sekali saja bilang itu hak saya. Kalau memang dia ngotot, ya udah selesai. Yang penting kita udah mengingatkan. Setelah itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Semua akan ada balasannya, terutama di akhirat nanti. Kita yakini akan terjadi hari kiamat, di sana ada pembalasan. Semua hak yang kita seharusnya kita dapatkan atau seharusnya itu milik kita tapi diambil orang lain, pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula dengan suami istri ini. Ya, kita usaha jalankan kewajiban kita, nanti hak kita itu ya kewajiban pasangan kita, selesai. Dia mau jalankan, alhamdulillah. Tidak dijalankan, ya terserah dia. Yang penting kita menjalankan kewajiban kita. Terutama bagi laki-laki, bagi suami, mereka tetap berkewajiban untuk menasihati mereka. Ya, jadi pendidikan anak pendidikan anak dan istri itu adalah kewajiban suami.
Ya, kalau ini tidak dijalankan, maka suami pun mendapatkan mendapatkan dosa. Begitu pula sebaliknya, kalau berkaitan dengan istri, ya mereka jalankan kewajiban mereka sama dengan sekuat tenaga. Setelah itu, misalnya kok ternyata suami kita tidak baik, tidak sesuai yang kita harapkan, tidak sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis, terus bagaimana? Yang penting sebagai istri ya menjalankan kewajiban menasihati suaminya sebisanya. Nanti yang seharusnya datang kepada istri, nanti Allah akan yang memberi dia. Tapi perlu diperhatikan bahwa fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Karena sesungguhnya atas tanggungan mereka lah apa yang mereka itu dibebankan. Adapun atas tanggungan kalian apa yang kalian dibebankan. Maksudnya kewajiban. Kalau memang tanggungan mereka, kewajiban mereka itu ya yang nanggung mereka. Begitu pula diri kita. Tanggungan atau kewajiban kita itu menjadi beban kita masing-masing. Nah, lebih-lebih lagi berkaitan dengan hak kewajiban antara suami dan istri itu juga sama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan." Tidak ada dari seorang hamba yang Allah jadikannya sebagai pemimpin, Allah jadikannya sebagai pengurus pada rakyatnya, falam ya'tiha binasihatin, lantas dia tidak memberi nasihat, illa lam yajid raihatal jannah, kecuali dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Ya, ini terutama bagi suami, karena dia menjadi pemimpin bagi istrinya, pengurus bagi istrinya, maka dia harus menasehati pasangannya. Kalau sampai dia tidak menasehati sedikit pun, maka dia tidak akan pernah membau aromanya surga. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi kita sebodoh apapun kita akan agama, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi tidak menasihati itu tidak harus hafal atau faham benar semua isi Al-Quran atau semua isi hadis, tidak. Kita bisanya apa? Kita bisanya nasihati sedikit saja, ya nasihati sebisa kita. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita nasihati mereka dengan semampu kita. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak bisa mencium aromanya surga karena tidak menasehati mereka. Jadi inilah yang harus kita perhatikan. Setelah itu, setelah kita nasihati, dia mau taat atau tidak, ya terserah dia. Yang penting kita nasihati sebagai pasangan, kita nasihati dengan sebaik-baiknya. Dengan berbagai cara, kita mampunya seperti apa, silakan dinasihati. Karena itu menjadi kewajiban sebagai seorang suami. Adapun yang termasuk dalam nasihat itu bukan hanya omongan belaka, melainkan juga tindakan. Harta atau lainnya menuntut keadaan dalam keperluannya. Maksudnya apa? Ya kita bisa menasihati dengan cara enggak cuma omongan saja, tindakan. Kita punya harta, nafkah istri itu adalah dari suami. Yaitu misalnya enggak bisa diomongin dengan lembut, dinasihati dengan omongan, maka bisa jadi harta ini sebagai nasihat. Harta ini sebagai nasihat, kamu nggak saya kasih kalau kamu tidak seperti ini, kalau kamu tidak sesuai dengan syariat, kalau kamu tidak mau dinasihatin. Jadi seperti itu dengan tindakan atau
menahan dulu harta yang seharusnya sampai kepada mereka. Ini sebagai nasihat buat mereka. Atau menurut keadaannya yang dia bisa patuh seperti apa, ya kita bisa mencari cara untuk supaya mereka taat atau patuh kepada suaminya, takut kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kesabaran dan seruan istri kepada Allah itu tidaklah berarti bahwa istri sama sekali tertutup kemungkinannya untuk mengadakan koreksi terhadap penunaian kewajiban suami. Jadi hak istri. Jadi istri pun juga sama. Istri pun juga sama, juga harus menasihati suaminya. Yang penting dalam hal ini harus dijaga agar koreksi ini tidak melalui prosedur yang keliru, tetapi tetap dalam batas-batas yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat semampu kita, sekreatif kita, bagaimana kita bisa menasihati pasangan kita dengan berbagai cara. Kalau nggak bisa dengan cara A, cari cara B. B nggak bisa, C sampai Z, cari semuanya sampai dia bisa taat kepada Allah seperti apa, yaitu tetap kita usahakan. Niat diadakannya koreksi ini yang pokok bukan menuntut hak istri, melainkan karena kecintaan dan kasih sayang istri kepada suaminya, yakni untuk menjaga agar suami itu tidak terjerumus dalam neraka. Jadi suami dan istri sama saja. Istri pun juga berkewajiban untuk nasihati suami, dan tentunya dengan cara yang baik juga. Jadi ini sama, timbal balik. Nah, timbal balik ini kalau dalam ayat disebutkan dalam surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi seperti itu, saling gantian. Kalau memang yang perlu dinasihati istrinya, yang silahkan dinasihati. Kalau sebaliknya, maka juga boleh dinasihati dengan cara yang baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.